Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube aku, Rista Hikmah. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat rezekinya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman. Kira-kira apa aja yang aku lakuin? Jangan lupa nonton video aku ya. Nah, pertama-tama ini itu sebenarnya aku itu bangun dari jam setengah 4 ya teman-teman, karena anak aku itu tuh minta makan, minta sama ayam gitu kan, yang dibikin chicken gitu. Jadi ya udah, tadi aku udah sempat nyuapin anak aku dulu gitu ya. Terus yang kayak tahunya juga alhamdulillahnya gitu ya, dibantuin sama Pak Su bangun gitu kan. Jadi terus goreng tahu gitu kan, bikin tahu isi. Nah, setelah selesai nyuapin anak aku dan anak aku tidur, ini aku lanjutin masaknya ya teman-teman. Dan ini aku mau masak sayur sop bakso. Pasti buat kalian yang udah lama ngikutin channel YouTube aku udah tau lah, aku emang suka banget sama sayur sop ya teman-teman. Nah, itu tadi tahu isi yang digoreng sama Pak Su ya teman-teman. Terus ini aku pindahin ke wadah saji. Oh iya teman-teman, di video kali ini aku nggak begitu banyak beraktivitas ya. Mungkin aku mau kayak sambil bercerita gitu, kenapa aku ada semingguan lebih nggak ada upload video gitu. Karena kebetulan lagi ada kena musibah gitu ya teman-teman. Anak aku itu lagi sakit dan sampai masuk rumah sakit. Nah, waktu anak aku sakit itu maunya sama aku terus gitu ya teman-teman. Terus juga nggak tega gitu rasanya, anak nangis terus setiap kali lihat dokter ataupun suster gitu. Mungkin karena dia trauma kali ya teman-teman, maksudnya diinfuskan, disuntik, sakit gitu. Nah, yang nggak tega akunya juga ikutan nangis kalau lihat anak sakit gitu. Oh iya, ini bumbunya aku seperti biasa ya teman-teman, simpel aja. Ini aku bumbuin kaldu ayam, terus yang khusus kuah bakso sama ini ya teman-teman, ladaku sama gula aja. Nah, lanjut lagi ke cerita kenapa anak aku bisa sakit gitu ya. Aku juga nggak tahu, mungkin karena anak aku kecapean atau gimana gitu ya. Awalnya dia itu juga itu ceria gitu, sehat, nggak kenapa-napa gitu. Tiba-tiba malamnya itu kayak muntah gitu, tapi posisinya itu nggak panas gitu ya teman-teman, badannya gitu. Pas habis muntah pun anak aku langsung tidur gitu kan. Ya udah, aku kirain ya itu mungkin nggak kenapa-napa gitu. Malah anak aku itu tuh jam 9 malamnya tiba-tiba panas gitu ya teman-teman. Terus aku bingung dong, karena waktu itu posisinya itu Pak Su itu lagi masuk kerja, masuk malam gitu ya. Posisinya aku di rumah sama anak aku aja gitu. Udah, aku bingung, terus aku minta tolong sama tetangga aku gitu yang rumahnya samping rumah aku gitu, buat minta anterin ke bidan gitu. Setelah di bidan kan udah diperiksa, dikasih obat juga yang penurun panas gitu ya teman-teman. Itu anak aku udah alhamdulillah turun, terus juga bisa tidur gitu. Nah, terus pas tengah malamnya itu sekitar jam 12 malam, tiba-tiba anak aku itu bangun gitu ya, kayak ngegigil sama tiba-tiba kaku gitu teman-teman. Kayak mungkin itu sebutannya kejang atau gimana kali ya, aku juga baru pertama kali ngalamin gitu, jadi belum begitu paham gitu. Nah, terus pas aku lihat juga itu kayak di jari kuku anak aku itu kayak mulai rada kebiruan gitu. Nah, di situ aku mulai panik dong teman-teman. Terus aku nelpon gitu ya, yang itu temen itunya Pak Su gitu, tetangga aku juga gitu, yang kebetulan beda shift sama Pak Su, minta tolong anterin ke klinik gitu. Nah, dari klinik itu disuruh dirujuk ke rumah sakit gitu ya teman-teman, karena ada kejang, jadi mungkin takutnya itu akan berulang atau gimana gitu ya. Ya udah itu, aduh, aku udah perasaannya campur aduk, nangis gitu ya, nggak tega, masa anak sekecil itu harus kayak diinfus gitu. Nah, setelah anak aku sakit itu aku bener-bener kayak fokus ngurus anak aku dulu gitu ya teman-teman, kayak
fokus bener-bener, yang penting anak aku sembuh dulu, YouTube mah nanti aja gitu. Karena aku sendiri juga capek gitu ya teman-teman, karena emang bener kalau kita punya anak yang lagi sakit, apalagi kalau anaknya sampai masuk rumah sakit, itu capeknya itu kayak berkali-kali lipat gitu loh teman-teman. Jadi ya udah kayak udah nggak sempet ngurusin YouTube gitu. Jadi ya udah aku fokus ngurusin anak sama ngejaga diri aku biar tetap fit gitu ya teman-teman, biar jangan sampai ikutan sakit. Nah, alhamdulillahnya sekarang anak aku udah sehat kembali ya teman-teman, udah ceria gitu. Jadi aku udah mulai aktif nge-YouTube lagi gitu buat menghibur kalian, dan semoga aja video yang aku bikin itu menginspirasi kalian semua ya teman-teman. Oh iya nih, aku mau nanya nih, apakah bener ya teman-teman kalau kayak buat ini kayak mengantisipasi biar anak itu nggak kejang, katanya diminumin kopi gitu, tapi minuminnya katanya sedikit aja gitu, katanya itu sih buat mencegah kejang. Emangnya bener ya? Boleh dong di komen di kolom komentar ya teman-teman. Itu aku tahu itu karena dikasih sama ibu-ibu gang gitu ya teman-teman, waktu anak aku pulang dari rumah sakit kan pada jenguk gitu, jadi otomatis pada ngasih tahu gitu, coba anaknya dikasih minum kopi cuman sesendok aja gitu setiap kali kayak ayahnya ngopi gitu, katanya itu bisa mencegah kejang. Cuman aku nggak tahu ya teman-teman itu bener apa enggak, tapi katanya sih emang kayak gitu, banyak yang ngomong juga emang kayak gitu. Mungkin nanti pengen aku coba gitu ya, biar nggak ada itu lagi gitu ya, kejadian kayak gitu lagi ya teman-teman, karena aku sendiri pun juga trauma gitu kalau anak lagi sakit seperti itu. Nah, makasih ya teman-teman udah dengerin cerita aku. Maaf kalau di video ini itu aku emang lagi cerita soal yang anak aku sakit ya teman-teman. Oh iya, kalian kalau suka sama video aku jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, supaya channel YouTube aku semakin berkembang dan aku semakin semangat bikin videonya. Bye bye.